Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Pada kali ini saya Rizky Kurniawan dengan NIM 41832500012 akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam membuat aplikasi daftar tempat wisata beserta login formulirnya. Tahapan pertama yang kita lakukan dengan cara klik File, klik New, dan New Project. Lalu pilih project template yang kita inginkan. Di sini karena kita perlu login formulir, maka saya memilih login activity. Kemudian next, dan kita bisa mengedit nama activity sesuai keinginan kita. Tetapi karena saya sudah membuatnya, jadi tidak perlu. Lanjut, setelah sudah jadi, akan muncul beberapa kelas yang terdiri dari login user view sebagai accessible data, login activity sebagai badan, from state sebagai validasi, result sebagai hasil, view model sebagai tampilan, dan model factory adalah bagian dari view model. Tugasnya hampir sama dengan view model. Lalu, di bagian res atau resource, terdiri satu layout, yaitu activity login. Dan ini tugasnya adalah untuk menampilkan tampilan login formulir yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Lalu, setelah itu, kita selanjutnya membuat activity kedua, yaitu master detail form. Apa itu? Itu adalah activity yang berisi tentang list atau objek-objek yang menjelaskan keciri khas mereka masing-masing, ataupun penjelasan mengenai tempat atau suatu wilayah berdasarkan konten yang diisi dalam activity tersebut. Maka dari itu, tahap selanjutnya ialah kita membuat activity itu dengan cara klik kanan pada app, lalu pilih new, pilih activity, dan pilih master detail flow. Lalu, sebelum mulai, kita bisa mengganti objekan dan objek plural. Objekan dan objek plural ini adalah menu nama untuk activity master kita. Di sini karena saya sudah membuatnya, jadi tidak perlu membuatnya lagi. Setelah sudah selesai, maka akan terdiri empat kelas yang terdiri dari konten, detail activity, detail fragment, dan list activity. Di sini saya membuat nama menunya itu tempat wisata. Tugasnya juga hampir sama dengan login, cuman sedikit perbedaannya itu adanya kelas konten. Lalu di bagian resources juga memiliki beberapa komponen seperti detail activity, detail list, dan detail list content. Kedua komponen yang satu ini tidak memiliki fungsi yang besar, tetapi untuk yang kedua ini memiliki fungsi yang besar karena sebagai tampilan untuk master detail. Setelah sudah saya jelaskan itu semua, saya akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap untuk memberikan konten kepada activity master detail flow kita dengan cara mengklik dummy content. Lalu sebelumnya kita atur dulu berapa yang mau kita buat. Di sini di private static final integer count saya membuat tiga item. Lalu setelah itu di private static string kita selanjutnya membuat string baru, yaitu saya membuat satu string tentang nama tempat saja dengan metode case and break. Metode case and break ini metode yang mudah dan tidak memerlukan bahasa pemrograman yang banyak. Jadi sangat mudah dipahami dan mudah digunakan.
Di sini sudah saya membuat penjelasan mengenai tempat-tempat wisata yang sudah saya cari di internet. Lalu pilih ketik return dan nama string yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya ialah memasukkan gambar ke dalam aplikasi melalui link atau URL. Dengan cara pertama kita ke manifest, lalu klik Android Manifest. Kemudian di manifest kita ketik dalam kurung uses tanda penghubung permission Android name Android permission internet. Setelah itu kita ke build Gradle dan kemudian kita ketik implementation. Kita bisa memilih antara Glide atau Picasso. Tapi sini saya memilih Picasso karena versinya sangat banyak. Apalagi untuk versi Android Studio saya yang mungkin rendah, cocok untuk menggunakan Picasso dan mudah dipahami. Jadi saya memilih Picasso. Untuk codingnya kalian bisa lihat di internet. Lalu setelah itu, kemudian pergi ke resource, lalu ke activity detail yang milik dari tempat wisata ataupun master flow punya yang sudah kita buat. Di sini pertama yang harus kita lakukan adalah membuat image view sebagai tempat gambar untuk objek aplikasi kita. Di sini saya sudah membuatnya dengan Android ID, yaitu identitasnya itu image view, lalu layout width atau lebarnya, tingginya, dan source. Ini berguna untuk menghubung antara aplikasi dan ini berguna untuk penghubung aplikasi. Setelah itu kita ke tempat wisata data activity. Lalu ketik image view. Untuk yang pertama itu huruf besar I-nya, dan yang kedua itu image view dengan I-nya huruf kecil. Lalu setelah itu kita ke protect void, lalu ke bawahnya kita ketik image view sama dengan dalam kurung image view I-nya huruf besar, lalu find view by ID dalam kurung R yaitu resource, selanjutnya ID, dan kemudian image view. Lalu di sini saya menggunakan metode string URL, di mana string ini termasuk jarang digunakan karena metode yang umum digunakan ialah Picasso.get.load. Di sini biasanya sudah muncul fungsi path. Lalu kita pas lalu kita pas link ini, kemudian dalam kurung kemudian titik placeholder, lalu dalam kurung r titik drawable titik ic underscore launcher underscore background sebagai tempat untuk menaruh gambarnya, kemudian titik into dalam kurung image view sebagai target. Maka bentuknya seperti ini. Oke, seperti inilah tampilannya.
Oke, setelah sudah selesai, lalu kita akan menghubungkan dua activity ini menjadi satu dengan cara menggunakan metode intent. Apa itu metode intent? Metode intent adalah menggabungkan dua activity menjadi satu aplikasi. Yang cara dilakukan adalah menuju login activity, lalu ketik yang kita sebelumnya itu ke paling bawah, lalu ketik di private void itu intent intent huruf besar lalu spasi intent baru spasi sama dengan new terus spasi sama terus spasi intent dengan i huruf besar dalam kurung paket konten ini sudah akan muncul sebagai sebagai fungsi lalu spasi this koma terus tempat tujuan di sini saya pilih tempat wisata list activity karena ini adalah bentuk tampilan pertamanya. Lalu dot class dalam tutup kurung titik koma lalu di bawahnya start activity dalam kurung intent titik koma. Setelah semuanya sudah selesai, maka aplikasi sudah bisa di build atau di run. Tetapi karena AVD saya bermasalah dengan apalagi semalam komputer saya juga lagi error, jadi tidak bisa digunakan. Jadi saya akan membuat aplikasi ini dengan cara generate sign bundle. Apa apa bedanya dengan build yang lain? Build yang bedanya dengan build yang lain, generate sign ini bisa kita publikasikan ke Google ataupun Play Store. Lalu setelah muncul ini, kita bisa membuat baru atau memilihnya dari yang lain. Tapi sini saya akan mengajari cara membuatnya dengan cara create new, pilih lokasi, terus sudah pilih lokasi bikin nama key, pilih nama key-nya, lalu bikin passwordnya, bikin key aliasnya, bikin password yang sama, lalu isi sertifikatnya. Ketika sudah selesai, pilih next, dan pilih release, dan jangan lupa checklist kedua file ini. Ini berguna untuk mempublikasinya keluar, lalu finish. Dan aplikasi sudah bisa digunakan setelah selesai dibuild. Ya, inilah tampilan dari aplikasi yang sudah dibuild dengan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan. Di sini saya akan membuat nama saya dan password yang saya buat. Lalu sign in dan muncul objek wisata atau tempat wisata yang sudah kita buat. Nah, akan muncul gambar dan penjelasan mengenai tempat wisata tersebut. Baiklah, demikian hasil dari tahapan-tahapan yang sudah saya presentasikan atau saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata atau yang kurang, mohon dimaafkan. Saya Rizky Kurniawan, terima kasih.